Baik, apalagi manusia. Ya, benda mati saja ada manfaatnya, apalagi manusia. Maka diinformasikan oleh Allah misi di balik penciptaan manusia ini. Apa tujuannya? Disampaikan di Quran surah kedua Al-Baqarah. Saya tuliskan Al-Baqarah di ayat yang ke-30. Perhatikan baik-baik. Pembuka ini itu sama dengan pembuka yang di sini. Quran surah 15 dengan Quran surah 2 di ayat 28 dan 30 itu kalimat pembukanya sama. Jadi yang ini wa idz qala rabbuka lil malaikah, yang ini wa idz qala rabbuka lil malaikah. Seakan-akan misi manusia itu sama penting dengan penciptaannya. Jadi kalau ada manusia bertugas di bumi tidak membawa misinya, tidak mengimplementasikan misi yang telah Allah tetapkan, seakan-akan itu penciptanya dianggap tidak bermakna gitu bagi manusianya. Ya, seakan-akan saya nggak ciptakan kamu begini, gitu kan? Jadi ini penting untuk kita untuk membawa pemahaman ini supaya kita paham sampai dengan usia segini betul nggak kita membawa visi ya dan fungsi yang Allah telah berikan kepada kita. Apa itu? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'il. Yang pertama inni khaliqun, yang kedua inni ja'ilun. Sebentar, sedikit sekali pengayaan yang singkat. Ya. Ini kembali ke Allah. Khaliqun. Inni ja'ilun. Awalnya sama-sama, pembuka awalnya. Saya ingin terangkan kata ini yang paling penting. Khaliq. Khaliq ini bukan sekedar mencipta, tapi pencipta dari bahan yang sama sekali tiada, sampai mengadakan bahannya juga dari awal penciptaan. Jadi dia nggak butuh bahan, nggak butuh apapun, bahkan dia yang menciptakan bahannya di awal. Ya, dari semua aspeknya itu disebut khaliq. Dari kata khalaqa. Makanya makhluk manusia nggak bisa disifati dengan nama ini, khaliq. Ya, diberi nama langsung misalnya khaliq misalnya nggak bisa. Harus pakai Abdul di awalnya, Abdul Khaliq misalnya. Karena sifat penciptaan manusia membutuhkan kepada materi yang lain. Ya, misalnya ini mau buat meja nih, nggak bisa misalnya ada khalaqat tawilah, nggak bisa. Dia menciptakan meja nggak bisa, karena bahannya bukan dia yang ciptakan. Dia hanya merangkai dari bahan-bahan yang telah ada. Ya, makanya dalam bahasa Arab yang sekarang pembuat sesuatu itu bisa dikatakan sani'. Ya, kalau dia sifatnya bahan-bahan pabrikan atau rakitan-rakitan sani'. Ya. Pak Sony, bapak yang suka kreasi gitu kan, buat sesuatu. Sani' atau mukhtari' dari kata ikhtara'. Mukhtari'. Ya. Atau mubdi', kalau penemu sesuatu dari bahan tapi orang belum banyak tahu. Ya, sekarang kan banyak penemuan-penemuan kan? Itu mubdi' namanya. Mubdi'. Dalam aspek duniawi ya, kalau dalam aspek syariat justru salah. Ini yang disebut bid'ah itu sifatnya. Ya, jadi maaf, agama itu nggak butuh penemuan karena sudah berbentuk pedoman, nggak usah ditemukan lagi gitu ya, kecuali turunan-turunan dalil di situ yang menghasilkan kemudian bimbingan dalam kehidupan. Dan itu pun sifatnya sudah ada gitu ya, tinggal kita kemudian lakukan pengayaan untuk praktikalnya. Jadi ini untuk manusia. Ya, jadi mubdi', mukhtari', sani'. Adapun khaliq hanya bagi Allah. Jelas ya? Baik. Ini pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Ketika sudah tercipta dan harus diberikan fungsi, apa manfaatnya, fungsinya apa? Maka berubah kalimat menjadi ja'ala. Ya, orang yang memberikan fungsi ya, atau zat yang memberikan fungsi pada hasil yang tercipta itu disebut dengan ja'il namanya. Ya. Jadi kalau ini misalnya spidol sudah ada, saya ingin katakan ini fungsi spidol. Ana ja'altu ya hadzal qalama misalnya katiban ya, untuk menulis misalnya kan, atau wasilah lil kitabah sebagai perangkat untuk menulis. Ya, maka Allah sampaikan saya mencipta manusia dan saya berikan fungsi kepada manusia, misinya itu ini. Dan jelas sekali tugasnya. Ja'ilun fil ardi. Ini yang pertama kali kita mesti ketahui. Ya. Ja'ilun fil ardi. Ini dia nih. Fil ardi. Jadi misi kita bukan di langit. Asal kita yang dari langit. Awas, ini bukan asal kita di bumi. Kita berasal dari langit. Kita itu istimewa, tinggi. Langit itu kan sama. Sama itu sumu, tinggi. Jadi kita itu makhluk terhormat. Ya, makhluk yang tinggi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama status dengan malaikat, ya jin yang taat sama-sama mulia. Tapi nanti manusia bisa lebih mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk tadi ketika berhasil membawa misi ini. Cuma diberi tugas untuk menentukan kemuliaan. Itu diberi tugas. Tugasnya di mana? Fil ardi, yang kita terjemahkan dengan bumi. Ya, asalnya ardun itu setiap tempat yang ditapak. Setiap tempat yang ditapaki itu ardun namanya. Walaupun misalnya sedang ada ke bulan, ya, sedang dinas ke bulan misalnya kan, sekarang pengen mencoba ke Mars misalnya. Nah itu setiap tempat yang ditapaki walaupun di bulan jadi ardun. Karena asal kata ardun itu setiap tempat yang ditapak. Jelas ya?
karena umumnya beraktivitas di bumi, maka disebutlah dengan ardun itu bumi. Jelas? Nah, dunia itu sifatnya. Ya, jadi dunia itu asalnya bukan nama tempatnya, dunia itu sifatnya. Ya, nah ini penting sekali untuk kita sampaikan. Nah, dunia itu sifatnya. Nah, dari kata dana, yadnu dunuwan. Ya, sesuatu yang dekat atau berlangsung cepat. Ya, dekat atau berlangsung cepat, ya kan? Orang yang disebut dani, ya, dani, dana yadnu dunuwan, perempuannya disebut dengan daniyah. Ya, Ahmad dani gitu kan, Ahmad yang cepat. Ya, Ahmad itu sifat beribadah yang tinggi, cepat beribadah. Ya, misalnya ada nia yang cepat, yang dekat, nia daniyati, ya, bisa dia daniyah. Nah, ini ada dari sini. Ya, dana itu cepat. Kenapa sifat dunia disebut dengan dunia? Ini sifat ardun disebut dengan dunia, seakan memberikan kesan bahwa perjalanan hidup di dunia itu, di muka bumi itu cepat. Ya, kayaknya baru kemarin ya Ramadan. Sekarang udah tanggal 29 lagi. Kayaknya baru kemarin menikah, sekarang udah punya cucu. Ya, kayaknya baru kemarin gitu, kayaknya singkat, cepat. Itulah dunia. Dan ternyata misi ini saking inginnya Allah cepat kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, guna meraih rahmatnya, maka dijadikan kehidupan di muka bumi ini tidak berlangsung lama. Ya, untuk memberikan kesan kepada kita, satu saat cepat atau lambat dengan sifat cepatnya kehidupan dunia kita akan pulang. Kita akan pulang. Jelas ya? Nah, kalau sudah mengerti tentang ini, maka rahmannya Allah, kasihnya yang sangat dalam kepada setiap hamba, menjadikan setiap hamba Allah itu diinginkan langsung oleh Allah sukses dalam rangka membawa misinya di bumi. Ya, untuk sukses inilah diberikan bekal-bekal. Cuma nanti dikembalikan ke manusianya, mau ikhtiar nggak memaksimalkan bekal ini saat bertugas. Jelas ya? Baik. Apa di antara bekalnya? Inni ja'ilun fil ardi, ini ya. Jadi misinya, kalau misi kan selesai, misi komplit kan harus kembali kan? Laporan kan? Sama saja kan? Kita pulang. Nah, ini misi komplit, kita pulang kembali kepada Allah, lalu dievaluasi bagaimana misi kita itu yang disebut dengan hisab nantinya. Nah, ketika kembali ini membawa misinya apa? Ja'ilun fil ardi khalifah. Tadi saya katakan, khalifah itu setidaknya punya dua makna yang utama. Satu, akan saling menggantikan. Jadi sifat misi ini kata Allah akan saling menggantikan, gak akan abadi. Ya, kita selesai, ada generasi lain. Generasi ini selesai, ada yang lainnya lagi. Tarik konteks lebih dekat ke keluarga, ayah selesai, gantikan anak. Anak selesai, gantikan cucu. Demikian seterusnya. Dan nanti ada konsepsi dalam Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita bagaimana menyiapkan generasi terbaik untuk menggantikan kita. Nah, yang kedua, mana khalifah ini dari kata khalafa, turunannya adalah sesuatu yang membawa kebaikan. Ya, kemakmuran, manfaat, dan kesuksesan. Jadi seakan memberikan kesan saat bertugas nanti, apapun tugasnya harus sukses. Harus membawa manfaat. Harus baik. Makanya nanti turunannya Quran surah ke-17 ayat 70. Ya, surah 17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Ya, sungguh kami muliakan semua anak cucu Adam. Jadi, saat kita turun ke muka bumi ini, kita membawa sifat kemuliaan. Itu yang harus ditransfer dalam kehidupan kita. Jangan sampai mengurangi kehormatan kita. Makanya turun hukum haram. Pernah dengar haram? Ini haram. Itu haram dari kata hurmah. Ah, ini ada soundtracknya sedikit. Ini anak-anak nih biasanya lagi menghafal ya, ngulang deh. Nah, jadi hormah itu haram, itu diserap ke dalam bahasa Indonesia di kata hormat. Hormat itu seakar dengan kata haram. Bukan diharamkan hormat, bukan. Asalnya turun hukum haram itu untuk menjaga kehormatan kita supaya tidak larut dalam kenistaan. Jadi jangan turun status menjadi makhluk yang tercela, padahal asalnya terhormat gitu. Makanya lisan kita itu terhormat, jangan dipakai untuk berkata yang kotor. Begitu berkata yang kotor menurunkan kehormatan kita. Asalnya demikian. Ya. Nah, jadi ini yang kita harus bawa misi kita di